لله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض فخص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد السادات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومخرنا ومحبينا وقدوتنا ومولانا محمد أفضل المخلوقات وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرات. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Eid al-Adha 1444 Hijriah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada untayan yang patut kita panjatkan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita pada hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita datang di tempat yang mulia ini yang kita jadikan tempat salat dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka berta'abbud, beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka bertasyukur, mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini melainkan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita dan Allah catat apa yang kita lakukan pada hari ini sebagai amal ibadah yang mendatangkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Eid al-Adha yang dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib berwasiat dan mengajak kepada para jamaah, mari sama-sama kita tingkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan yang kita miliki dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala pun dengan segala apa-apa yang kita miliki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Eid al-Adha yang dimuliakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sejak kemarin maghrib atau semenjak tanggal 9 Dzulhijjah kita sudah dianjurkan untuk bertakbir yang disebut dengan takbir muqayyad, takbir Eid al-Adha, takbir di bulan Dzulhijjah yang dianjurkan pada tanggal 9 Dzulhijjah bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, yang takbir tersebut dibaca setelah salat fardu ataupun salat sunnah.
Kemudian tadi malam ba'dal ghurub, setelah maghrib, kita pun dianjurkan untuk sama-sama mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mensyukuri apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Takbir yang kita lantunkan tadi malam di berbagai macam tempat, di masjid, di mushola, di saung, di rumah-rumah, itu merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, sungguh beruntung orang-orang yang bertakbir, yang menghidup malam hari raya. Nabi katakan, man ahya lailatal idain lam yamut qalbuhu yawma tamutu al-qalbu yawmal qiyamah. Siapa orang yang menghidupkan dua malam, yaitu malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, mereka hidupkan malam tersebut dengan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dengan membacakan tasbih, dengan membacakan tahmid, dengan membacakan takbir, dengan membacakan tahlil, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di yaumil qiyamah orang tersebut hatinya tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyak nanti para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka hatinya gelap, hatinya tidak tahu kemana arah yang bukan, kemana yang ia akan tempuh, mana jalan menuju siratal mustaqim. Ke orang-orang yang menghidupkan malam Idul Adha, malam Idul Fitri dengan bertakbir, maka mereka nanti akan diberikan hati yang terang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Idul Adha tidak terlepas daripada apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, yang mereka sudah terlebih dahulu melakukan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu pada hari Selasa. Sebagian umat berbeda pada tahun ini di dalam penentuan tanggal 9 Dzulhijjah. Maka banyak yang bertanya, ketika wukuf dilaksanakan di Saudi Arabia pada tanggal 9 Dzulhijjah yang jatuh pada hari Selasa, kemudian kita tanggal 9 Dzulhijjah yaitu jatuh pada hari Rabu, lalu banyak pertanyaan dari kaum muslimin, dari masyarakat. Di tanggal 9 Dzulhijjah kita melaksanakan ibadah puasa Arafah. Lalu mereka bertanya, kenapa kita baru berpuasa? Kenapa saudara-saudara kita di hari Selasa yang berada di Saudi Arabia, yang di Mekah, mereka sudah terlebih dahulu melaksanakan wukuf di Arafah? Apakah ada kaitannya antara puasa Arafah dengan wukuf di Arafah? Maka Al-Imam Al-Khatib di dalam kitabnya Al-Iqna, beliau katakan, Shawmu tasi'atil hijjati fahuwa ismun liz-zaman. Puasa pada hari 9 Dzulhijjah, pada hari Arafah, maka itu terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan pelaksanaan wukuf di Arafah. Syariat puasa di Arafah atau puasa Arafah, syariatnya itu jatuh pada tahun 2 Hijrah. Sedangkan syariat, yaitu syariat daripada wukuf di Arafah, yaitu Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada tahun 6 Hijrah. Jadi jauh sebelum perintah wukuf di Arafah, jauh sebelum syariat untuk melaksanakan ibadah haji di kota Mekah, maka Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan untuk puasa di Arafah. Maka berbahagialah bagi saudara-saudara yang telah melaksanakan ibadah puasa Arafah. Nabi katakan, siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira sanata allati qabla wa sanata allati ba'da. Puasa pada hari Arafah, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku akan ampuni dosa-dosanya selama 2 tahun, dosa yang sebelumnya dan dosa yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha adalah hari raya yang agung, hari raya yang utama, hari raya yang paling afdal. Maka di dalam madhab kita, madhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, para ulama mengatakan, mana huwa al-afdal, mana yang afdal baina Idul Fitri
Idul Adha. Mana yang lebih utama antara hari raya Idul Fitri dengan Idul Adha? Maka para ulama mengatakan hari raya Idul Adha afdal min yaum Idul Fitri. Hari raya Idul Adha maka jauh lebih afdal dibandingkan hari raya Idul Fitri. Kenapa? Karena di hari raya Idul Adha banyak sekali peristiwa-peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam ingin Allah jadikan seorang kekasih Allah, Allah jadikan sebagai Khalilur Rahman. Tidak semudah yang kita bayangkan. Seperti manusia ketika mereka ingin mendapatkan jabatan, ketika mereka ingin mendapatkan gelar di dunia, ketika mereka ingin mendapatkan sarjana S1, S2, S3, berbeda dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin jadikan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Khalilur Rahman. Apa yang Allah Subhanahu wa taala uji ketika seseorang ingin meningkat, ingin naik jabatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita, ketika seseorang memiliki jabatan maka harus diuji. Ketika anak-anak kita sekolah ingin naik ke kelas selanjutnya maka harus ada ujian. Maka begitu pula dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika ingin dijadikan sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah abadikan di dalam Al-Quran perintah bahwasanya Allah katakan fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami kabarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya ia akan mendapatkan seorang anak yang berkah, anak yang dapat membahagiakan dia, anak yang dapat menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Apa ujian yang Allah Subhanahu wa taala uji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Allah lanjutkan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'aha as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni albahuka fanzur madha tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'Allah ta'ala insya'Allah minas sabirin. Falamma balagha ma'as sa'ya, ketika Nabiullah Ismail alaihissalam sudah mencapai usia balik, sudah mencapai usia dewasa, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Nabiullah Ismail alaihissalam, ya bunayya, wahai putraku. Panggilan yang sangat baik. Sebaik-baik panggilan adalah ketika orang tua, seorang ayah, seorang ibu memanggil anaknya dengan kata-kata wahai putraku, wahai anakku, hai entong, hai neng, ya bunayya, wahai putraku. Inni ara fil manam, sesungguhnya aku bermimpi tadi malam. Anni albahuka, aku akan menyembelihmu, aku akan menyembelihmu. Fanzur madza tara. Apa kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Dia berdiskusi dengan anaknya Ismail alaihissalam. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Fanzur, perhatikan, lihatlah bagaimana pendapatmu hai anak. Ini adalah diskusi seorang orang tua, seorang ayah kepada putranya. Bagaimana Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada kita semua agar orang tua itu harus berdiskusi dengan anak. Orang tua itu harus memiliki kedekatan psikologi dengan anak, kedekatan emosional dengan anak, harus tahu bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan anak. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Qala ya abati al ma tu'mar. Wahai bapakku, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang kau telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insya'Allah minas sabirin. Insya'Allah kau akan bersujud kepadaku, kau menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kau akan dijadikan orang-orang yang sabar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam ini adalah salah satu tanda pembuktian seorang nabi kepada Allah Subhanahu wa taala
atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ketika Nabi Ibrahim lama tidak memiliki anak, maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya satu anugerah nikmat yang begitu besar, maka Nabi Ibrahim persembahkan sesuatu yang diberikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada hari raya Idul Adha ini, tidak ada sesuatu yang dianjurkan setelah melaksanakan ibadah Idul Adha ini, salat Idul Adha ini, melainkan adalah perintah untuk berkurban. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Sesungguhnya waja'alna likulli ummatin mansaka. Sesungguhnya kami jadikan umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pelaksanaan yaitu Idul Kurban, pemotongan hewan kurban. Fungsinya adalah agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang melaksanakan ibadah Idul Kurban atau mereka melaksanakan pemotongan hewan kurban, maka siapa orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun, siapa orang memiliki rezeki, siapa orang memiliki kesempatan, kemudian walam yudhha, kemudian dia tidak mau menyembelih, wala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Ketika seseorang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha, diberikan rezeki yang lebih pada ayyam tasyrik, pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, kemudian mereka memiliki rezeki yang lebih untuk pada hari ini dan 3 hari ke depannya, tetapi mereka tidak mau berkurban, maka Nabi katakan, wala yaqrabanna musallana, jangan kalian dekati tempat salat kami. Berbahagialah bagi mereka-mereka yang pada hari ini sudah ikut berkurban, sudah ikut kolektifan, bahkan menyerahkan hewan kurbannya 1 sapi atau seekor kambing. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sudah berkurban. Nabi katakan, man kharaja min baitihi ila syira'il udhiyah, siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk membeli hewan kurban, kana lahu bi kulli khatwatin 10 hasanat, maka setiap langkah yang dia lakukan dari rumahnya menuju tempat pembelian hewan kurban, maka setiap langkahnya itu ada 10 kebaikan. Setiap langkah yang dia langkahkan dari rumahnya ke tempat pembelian hewan kurban, maka satu langkahnya itu adalah 10 kebaikan. Wa muhiya anhu 10 sayyi'at, maka akan dihapuskan, diampuni 10 dosa-dosanya. Bi kulli khatwa wa rufi'a lahu 10 darajat, setiap langkah yang dia lakukan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza takallama fi syira'iha, kalau dia berbincang-bincang, dia ngobrol ketika dia bernegosiasi membeli hewan kurban, kana kalamuhu tasbihan, maka setiap omongan yang keluar dari lisannya itu menjadi tasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang mendengar tasbihnya akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya. Fa idza naqadat thamanaha, apabila sudah terjadi negosiasi dan dia membayar hewan kurban tersebut, dia berikan hewan kurban tersebut, dia beli hewan kurban tersebut, bikulli dirhamin 700 hasanatin, setiap 1 dirhamnya dia akan mendapatkan 700 lipatan dari harga tersebut. Setiap 1 dirhamnya, setiap 1 rupiahnya, maka Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi 700 lipatan rupiah. Wa idza tarahaha 'ala al-ardi yuridu dhabha, apabila hewan kurban itu diletakkan nanti ketika ingin disembelih, baru diletakkan di atas bumi, istaghfara lahu kulli khalqin min mawadiha ila al-ardi as-sabi'ah, maka nanti para malaikat akan membacakan istighfar untuknya. Para malaikat akan membacakan istighfar untuknya, kullu khalqin, setiap makhluk yang ada di muka bumi ini, siapapun dia itu, baik malaikat, hewan dan lain-lainnya,
mereka semua membaca istighfar untuk orang yang berkurban ilal ardi sabi'ah, sampai bumi yang ketujuh. Sampai di dalam bumi yang ketujuh, semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala mereka akan memuji, akan mengucapkan istighfar untuk orang yang berkurban. Wa idza ahraqa dammaha, kalau meneteskan, kalau menetes setiap daripada darah yang keluar dari hewan kurban tersebut, khalaqallahu bi kulli qatratin min damiha asyratan minal malaikah yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Setiap tetesan yang keluar dari hewan kurban tersebut, maka Allah jadikan setiap tetesan tersebut malaikat-malaikat yang senantiasa mengucapkan istighfar, meminta ampun kepada orang-orang yang telah berkurban. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Alhamdulillah, berbahagialah orang-orang yang sudah ikut berkurban. Setiap tetesan darah yang keluar, maka Allah jadikan tetesan darah tersebut malaikat-malaikat, sehingga malaikat tersebut akan Allah abadikan sampai yaumil kiamat. Mereka akan senantiasa mengucapkan istighfar untuk orang-orang yang ikut berkurban. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, anak sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dititipkan seorang anak, maka para ulama katakan di dalam Al-Quran Allah sebutkan kata-kata aulad, kata-kata anak itu menjadi 3 fungsi. Yang pertama, anak itu kata Allah Subhanahu wa taala aduwwan lakum. Anak itu bisa menjadi musuh untuk kalian. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang beriman, sesungguhnya di antara pasang-pasanganmu, dari pasangan kalian, anak-anak kalian, maka pasangan kalian, istri kalian, suami kalian, anak-anak kalian, turunan kalian, itu bisa menjadi musuh untuk kalian. Fahdharuhum, hati-hati kalian. Jangan bahagia ketika kita banyak anak. Jangan bahagia ketika seseorang memiliki istri banyak. Apakah semua yang Allah berikan itu menjadi kenikmatan untuknya? Anak yang begitu banyak menjadi kenikmatan untuknya. Berapa banyak orang yang banyak memiliki anak, tetapi salah satu anaknya yang justru menjadi musuh untuknya. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam diberikan seorang anak yang bernama Kan'an. Apakah semua anaknya Nabi Nuh alaihissalam ikut kepada ajaran Nabi Nuh alaihissalam? Tidak. Mereka menjadi musuh bagi Nuh. Mereka menjadi musuh di dalam syariatnya Nabi Nuh alaihissalam. Mereka tidak patuh kepada ajaran syariat Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang kedua, anak itu Allah katakan dalam Al-Quran di dalam surah At-Taghabun ayat 15, anak itu bisa menjadi fitnah. Anak itu bisa menjadi cobaan, ujian bagi orang tuanya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian itu bisa menjadi fitnah untuk kalian. Wallahu indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya di sisi Allah dia akan mendapatkan ganjaran yang begitu agung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim diberikan putra Nabi Allah Ismail alaihissalam. Apakah Nabi Ibrahim kemudian lantas bahagia memiliki anak Nabi Ismail? Tidak. Puluhan tahun dinanti-nanti seorang putra, seorang keturunan. Bahkan Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menikah lagi agar bisa mendapatkan keturunan dan dapat, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi ketika Allah berikan Nabi Ismail, maka Allah minta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mempersembahkan anaknya. Maka ini adalah ujian bagi Nabi Ibrahim ketika dia sedang senang-senangnya, ketika sedang bahagia-bahagianya, ketika seorang diberikan anak, diberikan harta yang begitu banyak. Apakah harta yang kita miliki semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala? Apakah harta yang Allah berikan kepada kita semua itu akan menghantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala? Apa justru harta yang Allah berikan kepada kita yang begitu berlimpah luas, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita akan menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah seperti itu? Harta yang kita miliki sekarang hari ini, yang kita miliki harta yang lebih, apakah kita mau berkorban? Maka seseorang yang memiliki harta lebih kemudian tidak mau berkorban, maka harta yang kita miliki itu menjadi fitnah untuk kita, menjadi ujian, menjadi musibah untuk orang tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir Allah sebutkan anak di dalam Al-Quran itu menjadi qurrata a'yun, menjadi sesuatu yang bisa membahagiakan
orang tuanya. Maka Allah katakan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang senantiasa mereka berkata, ya Allah, berikan kepada kami min azwajina, dari istri-istri kami, dari keturunan kami, qurrata a'yun, mereka yang senantiasa bisa membahagiakan kami. Dahulu di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seseorang, Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Dalilus Sa'ilin, bahwasanya satu ketika Nabi Musa alaihissalam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, arini man rafiqi fil jannah, wahai Tuhanku, tunjukkan kepadaku siapa nanti temanku di dalam surga. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa? Ya Musa, awwal rajulin yamurru 'alaika min hadha at-tariq fa huwa rafiquka fil jannah. Ya Musa, nanti kalau kau lewat ada seseorang pemuda yang lewat di depanmu, maka dialah adalah temanmu dan nanti dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yamurru 'alaihi rajulun, kemudian melewati itu seorang pemuda di depan Nabi Musa alaihissalam. Wa sara Musa wara'ahu, Nabi Musa ngintirin dari belakang, ngikuti Nabi Musa dengan anak muda tersebut dari belakang. Kemudian yuridu an yafhama wa ya'lam madza yasna' dzalika ar-rajul hatta yatiya rufqatan ambil fil jannah. Nabi Musa pengen tahu nih anak kenapa diberikan kehormatan sama Allah Subhanahu wa taala, bisa menemaniku nanti dalam surga. Maka wa idza rajul yadkhulu baitan wa yajisu amama imra'atin ajuz, ternyata seorang pemuda tersebut masuk ke dalam rumahnya. Nabi Musa alaihissalam intirin, Nabi Musa alaihissalam ikuti. Ternyata di dalam rumah tersebut ada seorang perempuan tua, ajuz, perempuan yang sudah sangat lansia, sudah sangat lemah. Kemudian anak muda tersebut melayani orang tua tersebut. Dia berikan makan, dipotongkan roti, disuapkan itu anak muda, menyuapkan itu orang tua tersebut. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam masuk ke rumah tersebut, bertanya kepada pemuda tersebut, wahai anak muda, siapa orang tua tersebut? Dia adalah ibuku, dia adalah orang tuaku. Kenapa kau begitu memuliakannya? Dulu dia mengurusiku, dulu dia yang menyuapinku, dulu aku dibesarkan olehnya, dulu aku disayangi olehnya. Maka sekarang tugasku adalah untuk mengurusnya. Aku ingin mendapatkan ridhanya. Kemudian setelah orang tersebut melakukan apa yang dia lakukan, maka faqala ar-rajul innaha tad'u li bid'awatin wahid la tughayyirha. Ibuku senantiasa berdoa untukku, satu doa yang tidak pernah dia berubah sampai saat ini. Apa itu doanya? Allahumma ij'al ibni ma'a Musa bin Imran fil jannah. Ya Allah, kata ibunya, jadikan anakku, jadikan putraku, dia menjadi kekasihnya Nabi Musa. Dia menjadi seseorang yang akan menemani Nabi Musa bin Imran di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu al-karim Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa berkata kepada pemuda tersebut, abshiru faqad istajaba Allahu du'aha. Katakan kepada ibu, sesungguhnya Allah ijabah akan doa-doanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian khutbah Idul Adha pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bisa berkorban untuk segala kebaikan. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ibadah tenaga yang kita korbankan, tetapi harta yang kita miliki maka harus kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, Nabi pernah berkata kepada kita, ma naqasa malun min sadaqatin falyazdad, tidak akan kurang sedikit pun harta yang kalian sedekahkan, bahkan akan bertambah dan bertambah. Tidak miskin orang yang senantiasa bersedekah, mempersembahkan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah